Ya takut rahimnya gimana gitu. Apa? Ya takut rahimnya yang ada yang kebalik atau turun gitu. Jadi diangsolotkeun. iya. Gitu. Kayak pakai sarung melorot. Paparaji. Maparaji biasanya itu dukun beranak. Perempuan Paraji. itu. Perempuan. Biasanya sih perempuan. Ya. Perempuan berapa? Walaupun namanya Paraji bukan Buraji. Tapi rata-rata perempuan. Coba yang tukang minta-minta yang tunanetra. Tunanetra yang di kota Madinah Ya, itu itu. kan. Jadi ternyata ibu bapak sekalian, orang pemaaf itu bisa membukakan mata hati orang lain yang tadinya tidak baik jadi baik kepada kita. Jadi kalau bapak dan ibu menjadi pemaaf kepada orang lain, insya Allah orang yang benci jadi sayang sama kita. Betul? Bapak ibu mau dibenci atau mau disayang? Kalau gitu coba maafkan kanan kirinya, salaman, minta maaf. Minta maaf. Maaf, iya maaf. Tuh. Ayo salam-salaman, ibu kalau ka bengong wae, kalau ka cicing wae. Iya. Ketika Anda memaafkan ibu dan bapak sekalian, insya Allah Anda akan disayang oleh orang-orang di sekitar Anda. Karena ini adalah kebiasaan para nabi, para salafus soleh, pemaaf. Yang ketiga, ini. Yang ketiga, orang pemaaf itu adalah orang yang mengikuti akhlak Allah. Karena salah satu akhlak Allah itu adalah al-afu, maha pemaaf. Kan begitu? Allah saja maha pemaaf. Maha pemaaf. Pencipta kita semuanya. Betul. Masa kita nggak memaafkan orang lain kan begitu? Ibu dan bapak sekalian, takhallaku bi akhlakillah. Faman takhallaqa minha dakhalal jannah. Berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah, maka barang siapa yang berakhlak dengan akhlak Allah, maka dakhalal jannah. Orang yang pemaaf itu insya Allah masuk surga. Mau masuk surga enggak? Kalau dilempar sekarang mau memaafkan saya enggak? tergantung dilempar apa dulu. Kalau saya lempar pakai uang 1 miliar mau enggak? Mau. Tapi receh. Gak apa-apa yang penting 1 miliar. 1 miliar. Jadi insya Allah orang yang hidupnya pemaaf itu insya Allah dijamin masuk surga. Kenapa? Insya Allah dia mengamalkan akhlak Allah. Ya, innallah afun ghafur, bahwa Allah itu adalah maha pemaaf dan juga maha pengampun. Betul. Seperti itu. Katanya gini, kalau kita dilempar batu, saya mah pemaaf, saya mah baik, saya lempar dengan bunga. Sama pot-potnya. Duduk. Itu marah lagi. Keras lagi, iya. Dan jangan gengsi untuk meminta maaf. Untuk Misal meminta maaf. suami istri berantem, siapapun yang salah, gengsi-gengsian, gak mau ada minta maaf duluan. Seperti menjadi orang yang kalah ketika meminta maaf. Padahal justru itu yang menang sesungguhnya ya. Yang menang itu adalah orang yang memaafkan. Dan juga meminta maaf Meminta duluan. maaf. Dan insya Allah orang yang memaafkan dan meminta maaf hatinya lebih tenang. Ya, insya Allah kalau kita dibenci orang tapi juga memaafkan, maka insya Allah hati kita tenang, damai, tentram. Dan insya Allah orang seperti ini akan jauh dari penyakit. Kenapa? Hatinya bersih. Insya Allah. Dan itu harus dilatih terus. Harus ya. dilatih. Bismillah. Itu level tertinggi juga soalnya salah satu Bismillah level ya. Bismillah seperti itu. Jadi saya selanjutnya mohon maaf Ustadz, kita mulai saja itu maaf ini maaf. Tarik, Mang. Tarik. Oke, silakan maju ke depan. Silakan Ibu. Silakan. Maju ke depan sedikit. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imas dari Garut, Ustaz. Mas, di Garut. Di Garut. Kemana, Mang? Alhamdulillah. Kita domba sabrah hiji ayeuna. Saya nanya harga domba karena Garut identik dengan domba dan dodol ya. Dan jeruk banyak lah. Sok mah enggak teh Mas kenapa? Ini Pak Ustadz, saya Kenapa? Tarik napas dulu. Gemeteran apa deg-degan karena berdiri sini atau deg-degan ketemu Ustadz? Oke, kenapa? ya batuk ya suka batuk sama Batuk, Bu Haji? sesek ya. Sama sesek udah lama tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Lamanya itu berapa lama? Dari 2010. Oh, lu ya? 8 tahun? 9 tahun batuk terus? Sekarang enggak?
Kadang-kadang batuk, dari tadi juga batuk terus kan. Oh gitu. Jadi hampir setiap hari selalu batuk. Sudah periksa ke dokter? Udah, dulu kan pas waktu SMP pernah ada bronkitis. Cuman katanya udah sembuh. Pas kemarin-kemarin terakhir diperiksa lagi katanya udah sembuh, udah nggak apa-apa. Tapi masih ada Batuk batuknya. dan sesek. Iya, sama ada suka sakit perut gitu. Toilet di sebelah sana. Sakit perutnya itu apa? Melilit? Iya. Kayak ditusuk? Melilit banget kayak ditusuk tapi ini suka sampai muntah gitu. Saking sakitnya? Iya, suka ini muntah terus sampai sering sampai habis cairan gitu. Dehidrasi? Iya. Oh gitu. Itu perut melilit kalau kondisinya apa? Lagi stres, lagi Enggak, biasa aja. biasa. Udah diperiksa ke dokter juga? Udah ya ada mah gitu. Iya mungkin itu Cuman terakhir itu kan pas waktu kemarin bulan 2018 ya. tahun. Iya. Tahun 2018 pas tahun 2017 sama di bulan yang sama gitu. 2018 kan September ya kerasanya. Pas di ini lagi ke belakang tahun 2017 Ingat-ingat. ya sama juga di bulan yang sama itu. Terus tahun 2016 juga sama. Jadi sakit perutnya tuh cuma dalam sebulan saja? Enggak, cuman kadang datang, kadang enggak gitu. Ya enggak sampai tahu September. Iya, Berarti di luar September tidak sakit? enggak. Nah berarti sebulan aja. Iya, cuman itu aja. Eta. Jadi setiap bulan September selalu sakit. Oktober, November, Desember, Januari sampai Agustus tidak sakit. Ya mungkin kebetulan aja. Iya makanya beneran gak sakit di luar bulan itu. Enggak. Udah Paling punya batuk suami? aja. Ada, ya Udah. punya. Punya suami. Cuman Punya- belum punya anak. Sudah berapa tahun menikah? 4 tahun. 4 tahun. Oke. Pengen sekalian minta didoain sama Pak Ustadz. Sekarang usia Teh Imas berapa? 32. 32 tahun. Jadi baru menikah 4 tahun ini. Oke. Belum pernah hamil sama sekali. Belum. Positif. Belum, cuman kalau dulu pernah telat gitu ya. Tapi enggak ini, masih negatif gitu. Pernah telat 3 bulan, tapi kata dokter bukan katanya. Menikah ini satu-satunya? Atau pernah gitu maksudnya? Oh pernah ya, harus disebutkan semuanya. Ya, ini pernah menikah, berapa tahun yang pertama? Pakai mic. 7 tahun. 7 tahun, tidak punya anak, pisah. Menikah lagi, nah dari pisah ke menikah berikutnya berapa tahun? 4 tahun. Ya dari sana, dari 2010 itu mulai sakit terus. Nah ini harus diceritakan juga secara detail ya. Oke, jadi dari berpisah 04 tahun tuh dalam posisi habis pisah langsung sakit-sakitan. Sakit-sakitan gitu. Menikah dengan suami sekarang baru 4 tahun lagi. Sakitnya tuh dimulai ketika sudah berpisah dengan suami. Kenapa kira-kira? Sedih pas pisah. Ya gitu. Suaminya ada nggak? Ini informasinya tampaknya tidak terlalu lancar diberikan. Iya. Nih, wih dapat berondong ternyata. Iya. Namanya siapa, Kang? Joko. Joko. Orang Jawa kamu? Sunda. Sunda Mada Jaka. Kenapa kamu jadi Joko? Rumahnya. Hah? Kamu tinggal di mana di Bandung? Di mana? Kiara Condong. Itu deket tuh. Saya di Maleer. Kamu kira condong? Ya tahu. Oh gitu tahu. Cie. Istri kata sakit-sakitan, iya. Iya. Betul. Tadi yang diceritakan betul sakit perut, Iya. sesek, Tek. batuk. Tuh. Tapi dari tadi nggak batuk-batuk saya mah. Kadang kerasanya itu pas waktu mau malam gitu. Kalau udah subuh ya udah siangnya biasa aja beraktivitas nggak apa-apa. Tapi kalau batuk ya selalu ini batuk. Tapi kalau seseknya Oke. Dokter bilang nggak apa-apa. ya katanya Perutnya udah mah saja. Ke dukun ke Pak Ustadz pernah. namanya Ustadz. Iya. Diapain aja? Ya pernah dikasih air gitu minum diminumin terus dulu pernah
ke yang lain lagi disuruh bawa apa? Nanti culunguk kan? Kecoa. Kecoa, cecunguk. Iya. Disuruh bawa kecoa. Iya, disuruh bawa kecoa, terus sama orangnya itu direbus pakai air. Iya, air rebusannya diminum. Ari kamu Terus sembuh nggak? enggak. Enggak ya? Iya, terus udah gitu Ih, geli. kesananya disuruh bawa kodok. Kodok, iya diambil darahnya. Itu Ustadz apa dukun itu? Dukun lah yang itu mah Ustaz. Tapi Pak Haji, Pak Mau Ustadz. haji mau apa kok kelakuan gitu mah? DUKUN. Itu ada dukun yang sering masuk TV juga haji juga dia. Iya. Ih, Umroh juga. terus nurut aja. Ya kan tadinya pengen sembuh gitu. Sembuh nyari- nggak? Enggak. Kodok diambil darahnya, diminum. Ya. Itu Sebentar, saya mau tanya. Itu kodok rasanya gimana? rasanya gimana sih? Enggak tahu darahnya aja yang di. Iya, rasa darahnya gimana? Enggak tahu. Rasa kodok. Udah lupa Ya rasanya. Allah. Itu dilakukan pas sudah bersama Pak Belum. Mas Joko. Belum. Prosesnya kan lama, sebelum sama ini kan kenalan, mau menikah enggak jadi, ada lagi yang datang enggak jadi lagi, udah beberapa enggak jadi Jadi terus ini yang gitu. beruntung Mas Joko akhirnya jadi ya. Pas terakhir gitu ya ke Pak Ustadz disuruh bawa kembang gitu, mandi kembang. Sebentar ya. Maaf sekali ya. Janganlah yang gitu-gitu sebut Ustadz, kasihan yang Ustadz beneran. Dah Ustadz beneran mah nggak nyuruh gitu atuh. Bawa cucunguk direbus diminum. Bawa kodok darahnya diminum. Bawa kembang suruh dimandiin. Dikafanin, disolatin, dikubur. Ya. Ya dulu juga pernah ya sering ini juga sih ke Ustadz, terus dimandiin juga gitu. Apa katanya? Ya pas dimandiin kan enggak ini ya, bajunya diganti sama kain kafan. Jadi sepanjang mandi Pakai kain kafan dimandiin sama Pak itu. sama Pak Ustadznya. Bukan, ya nggak tahu gitu lah. Iya sama orangnya. Sama orangnya gitu. Gak pakai apa-apa lagi. Ya kan pakai kain kafan. Boehnya cek orang Sundamanya. Buat apa katanya? Dijelaskan nggak itu tuh buat apa? Ya, Jangan kalau disuruh begitu jangan bilang aja sama ustadznya besok juga dikafanin Pak bilang gitu. ya itu kan dulu Pak Ustadz. Sekarang mah udah enggak ini Siapa lagi. tahu nanti habis ini Enggak mau. Gak mau kenapa? Ya udah tahu salah itu. Iya. Selama bersama dengan Kang Joko pernah? Enggak, soalnya kan kalau ada yang ini ada yang ngasih tahu. pernah yang mana maksudnya Mas Irfan udah tahu maksudnya pernah yang mana? Iya pernah Maksudnya ke pernah dimandiin sama Mas Joko. sering. Kan cuma ngomong pernah Sering ya. katanya, sering katanya. Cocok banget. Ya kalau pas udah menikah suka ada yang ke Ustadz ini katanya ya nyariat gitu ya. Dianya selalu bilang nggak boleh musyrik katanya gitu. Bagus, Ya, tetangga bagus. saya teh atunya. Bagus. Ya jadi nggak pernah ini gitu, nggak pernah. Cuman kalau ke Maparaji pernah. Kan kamu tidak melahirkan, kenapa ke Paraji? Ya tapi kan nyareat, Aipan Diapain? takut ia disangsurkeun gitu. Diangsrodkeun. Apa sih? Apa Iya. itu? Ya takut rahimnya gimana gitu. Apa? Ya takut rahimnya yang ada yang kebalik atau turun gitu. Jadi Diangsrodkeun. Iya. Nah, gitu. Kayak pakai sarung melorot. Paparaji. Maparaji biasanya itu Maparaji. dukun beranak. Perempuan Paraji. itu. perempuan Biasanya sih iya. perempuan ya. Perempuan berapa? Walaupun namanya Paraji bukan Buraji. Tapi rata-rata perempuan. Buparaji. Ya ke beberapa paraji juga. Cuman yang terakhir datang agak gitu sih pengobatannya enggak Agak gitu gimana? pakai apa ya di perutnya pakai batu-batu gitu kayak gimana gitu. Berarti ini mah sering kamu teh.
Iya kan nyare. Iya. Nyara. Batunya diapain? Ya ditempelin ke perut gitu, dianya sambil bicara sama si batu itunya. Ngomong apa? Nggak tahu. Cuman udah ketahuan gitu sama suami, dilarang lagi, katanya nggak boleh. Bagus tuh suaminya tuh ngingetin ya. Iya. Berarti pertanyaan saya tadi sepanjang bersama dengan Kang Joko pernah atau tidak? Pernah. Iya, ke Maparaji aja, ke yang lain mah enggak. Nah, ya udah. Jadi nggak mau lagi Iya. nggak karena mau ternyata lagi. nggak boleh. Oleh siapa? Oleh Oleh agama. Ustadz Danu? Bukan, oleh agama nggak boleh. Ya benar itu. Nggak boleh sama Allah ya. Iya. Musyrik. Musyrik itu dosa apa Kang Joko? Dosa besar. Dosa besar. Kalau dosa besar itu berarti tidak akan Diampuni. diampuni oleh Allah tuh. Pinter suaminya. Tetangga saya ya. Ya udah deh, nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi ya bersama dengan Ustadz. Jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu. Sejukkan hati. Ini ada Teh Imas dari Garut, suaminya Kang Joko dari Kiara Condong, Bandung ya, sudah 4 tahun menikah. Dan ini ada pernikahan kedua untuk Teh Imas. Untuk Kang Joko, ini pernikahan ke berapa? Ke-1. Oh ini alhamdulillah. Tadi pas iklan ada dibisikkan sesuatu, saya bilang ke Ustadz ya. Permisi, maaf. Si ada rahasia ini. Ke Ustadz dulu. Ustadz. Kok iseng banget, maaf. Oh, mau tahu? Boleh. Udah gini aja. Siap, udah siap. Maaf ya Ustadz ya. Gitu. Masya Allah. Mau tahu? Mau nggak? Mau tahu nggak, Nek? Mau? Bener? Jangan bilang-bilang. Oke, enggak. Seperti itu. Jadi keinginannya tuh ingin mempunyai keturunan. Itu yang utama tampaknya ya. Dan juga sakit-sakitnya disembuhkan. Orang tua ada? Masih ada? Ada, kesini juga ada dianterin sama mama. Oh mama, bapak masih ada juga? Bapak masih ada tapi nggak ikut Nggak ikut. Jadi datang rombongan tuh Teh Imas, Kang Joko, mama. sama mama. Bertiga saja. Oke. Gimana nih Ustadz? Batuk itu kan Ustadz suka melihat dari sisi akhlak yang diperbuat. Batuk tak berkesudahan bertahun-tahun lamanya. Yang tinggal tanya aja batuknya sejak kecil apa setelah Berpisah akhir balik. atau sejak berpisah dengan suami. Semua itu setelah berpisah dengan suami pertama. Iya gitu. Oke. Tapi bronkitisnya itu sejak kapan? Kelas 3 SMP, Pak Ustadz. Kelas 3 Waktu SMP. bronkitis nggak batuk. Enggak, cuman brownitis Sesek. aja. Enggak sesek. Sesek itu sekarang. Oh. Pas iya udah itu. Iya. Mbak Imas sudah cek ke dokter masalah kandungannya? Udah, Kata dokter apa? katanya ada yang tersumbat gitu di di tuba falopinya. Tersumbat di tuba falopi. Insya Allah itu dulu dengan tuba falopi ini berhubungan dengan suami. Jadi bisa aja dulu dengan, mohon maaf ya, suami pertama bisa aja memang komunikasinya tidak begitu bagus. Ya. Iya. Agak kasar barangkali. Hanya barangkali aja. Enggak kasar, cuman apa ya? Kayak perempuan gitu, jadi baut gitu. Siapanya tuh? Sedikit-sedikit marah, baut Suaminya tuh. gitu. Iya, cuman ya marahnya jadi Baper berarti. enggak ini diem aja gitu. Enggak. Oh. Nah, Sebutilah apa kalau itu selalu mah. Mas Irfan yang dibisikin? Ya udah kalau Ustadz mau boleh tahu lah ya semua itu mah ya. Dijodohin.